Pikiran Kaisar Muda. Hao Lian kembali ke masa sekarang. Sosok putih di depan matanya berangsur-angsur menjadi lebih jelas ketika dia melihat bahwa itu hanyalah seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun yang berpakaian putih. Dia tampak kecewa, tapi matanya berkilat keheranan. Dia tidak tahu mengapa pemuda ini tumpang tindih dengan sosok yang mengesankan itu, dan setiap gerakannya begitu familiar. Pemuda itu adalah Li Yunxiao. Dia menukik ke bawah dan melihat pemandangan alam Jiutian yang runtuh. Dia menatap ekspresi sedih di wajah Kaisar Muda Hao Lian dan menghela nafas pelan. Tubuh dan namamu hancur, tetapi sungai dan sungai mengalir selamanya. Tubuh Kaisar Muda Hao Lian bergetar dan pupil matanya tiba-tiba berkontraksi. Seolah-olah ada arus listrik yang menembusnya, atau seolah-olah ada sambaran petir yang menyambarnya. Kesadaran spiritualnya sepertinya bergerak secepat kilat. Waktu berlalu dalam sekejap, tapi rasanya 10.000 tahun telah berlalu. Dia tersenyum, dan 2 aliran air mata memenuhi matanya dan mengalir di pipinya. Dia tersedak oleh isak tangis. Saya mengerti sekarang. Guru telah memberitahu saya tentang kesempatan ini 50 tahun yang lalu. Ye Futian menoleh ke belakang dan tertawa. Tubuh fisiknya yang hancur tiba-tiba berhenti pada saat itu. Kehendak 9 surga di sekelilingnya sepertinya ditarik oleh semacam kekuatan, berkumpul ke dalam tubuhnya dalam hiruk-pikuk. Tidak hanya memperbaiki tubuh fisiknya, tetapi juga memberinya kekuatan tanpa akhir. Dia tiba-tiba berdiri dari tanah, mengangkat tangan kanannya ke langit dan menunjuk ke bawah. Aturan surga, cahaya bintang. Tangan kirinya menunjuk ke tanah dan berteriak. Aturan bumi, denyut nadi. Kekuatan 2 aturan tiba-tiba muncul, dan angin serta awan melonjak ke segala arah, mulai menghaluskan tubuhnya yang runtuh. Apa? Feng Yi dan Chen Chuanjiu terkejut. Mereka dikejutkan oleh kekuatan langit dan bumi, dan mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak tertandingi. Bagaimana alam Jiutian yang sudah jelas-jelas runtuh bisa memadat lagi? Namun mereka berdua tidak sempat memikirkan hal ini. Jika Kaisar Jiutian dan aturan langit dan bumi yang dikeluarkan Kaisar Muda, Hao Lian telah membuat mereka takut, dan mereka lari ketakutan. Jika Feng Yi berada di puncaknya, dia tidak akan takut. Tapi sekarang, dia tidak hanya kehilangan lengannya, tubuhnya juga berantakan, dan dia pada dasarnya digantung pada seutas benang. Saat ini, dia sangat menyesal. Kenapa dia harus menjadi orang yang sibuk? Dia seharusnya mengambil beberapa senjata Xuan dan pergi. Raja Muda. Hao Lian berdiri, ki kaisarnya melonjak. Dia menatap Chen Chuanjiu yang melarikan diri dan wilayah kekuasaannya sebelum akhirnya mengungkapkan senyuman kejam. Dia mengangkat tinjunya dan menekan ke depan. Tinju berlian. Kekosongan hitam muncul di bawah kekuatan tinjunya, dan aturan langit dan bumi diringkas menjadi kepalan tangan. Kakinya menghancurkan bumi, dan tinjunya menembus kehampaan. Akhir alam semesta, akhir alam semesta, dan akhir alam semesta. Jiutian adalah kaisar abadi dari 9 negeri. Niat bela diri Jiutian, tinju ilahi abadi. Hancurkan langit, hancurkan bumi, hancurkan dunia ini. Kekuatan tertinggi seni bela diri. Kaisar Jiutian Qi. Feng Yi merasa ngeri, merasakan kekuatan datang padanya. Dia meraung. Satu gerakan untuk melanggar 10.000 hukum. Mustahil. Dia baru saja maju menjadi Kaisar Wu. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Belum lagi penampilannya yang sakit-sakitan saat ini. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tetap tidak akan mampu menahan kekuatan tinju ini. Tidak hanya dia dan Chen Chuanjiu yang terkejut, tetapi bahkan iblis besar dan biru kecil di kejauhan, serta Raja Tikus di kehampaan, pun sangat terkejut. Kekuatan niat tinju ini benar-benar melampaui jangkauan pemahaman mereka. Dalam hidupnya, Raja Muda Hao Lian hanya mempelajari teknik tinju ini. Ketika dia maju menjadi Kaisar Wu dan memahami langit dan bumi, pemahamannya tentang teknik tinju ini telah mencapai puncak seni bela diri. Bahkan jika Kaisar Wu atau Grandmaster akan datang, pemahaman mereka tentang teknik tinju mungkin tidak akan mampu melampaui pemahamannya. Dengan teknik tinju ini, dia akhirnya mencapai efek yang awalnya dibayangkan Li Yunxiao. Dia telah mencapai teknik tinju abadi, satu gerakan untuk melanggar 10.000 hukum. Mata Li Yunxiao menunjukkan ekspresi ekstasi.
Pencapaian teknik tinju ini sudah cukup bagi Raja Muda Haolian, Kaisar Wu yang baru dipromosikan untuk mendapatkan status tinggi di alam Jutian. Li Yunxiao, jika kamu tidak pergi sekarang semuanya akan terlambat. Little Blue juga terkejut dengan kekuatan tinju Raja Muda Haolian. Namun intisari pohon dewa di dalam tubuhnya telah banyak dikonsumsi. Terlebih lagi, ia terguncang oleh kekuatan tinju Raja Muda Haolian sehingga berada di ambang kehancuran. Saat ini, pohon cemara abadi telah mencapai langit berbintang. Sungai perak panjang muncul di langit. Bintang-bintang berputar di dalamnya, abadi dan abadi. Tanah tandus kuno berada di sisi lain Bima Sakti. Aku hanya punya satu kesempatan untuk mengirimmu ke sana. Li Yunxiao menatap Kaisar Muda Haolian, tersenyum pahit dan terbang ke langit. Dia terus mengumpat, "Kamu benar-benar tahu bagaimana memilih waktu yang tepat. Tidak mudah bagiku untuk bertemu muridku, dan aku bahkan belum menyesap tehnya." Little Blue mengerutkan kening seolah memikirkan sesuatu. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ia mencibir. "Jika aku tidak berhutang nyawa padamu, aku tidak akan mengganggumu. Saya telah membuka jalan menuju langit berbintang untuk Anda. Apakah Anda bisa melintasi Bima Sakti atau tidak, saya tidak peduli. Saya juga telah membalas Anda, karena telah menyelamatkan hidup saya. Mulai sekarang, aku tidak berhutang apapun padamu." Li Yunxiao tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Dia langsung terbang di sepanjang jalan yang dibuka oleh pohon cemara abadi. Cabang tersebut benar-benar melewati Bima Sakti dan mencapai sisi lain dari langit berbintang yang tak berujung. Di Bima Sakti, energi kosmik yang kuat memenuhinya, memancarkan warna-warni yang indah. Meski enak dipandang, itu adalah keberadaan yang merusak. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka akan terancam kematian. Namun, pohon cemara abadi tampaknya sangat netral. Sebenarnya aman di bawah kekuatan itu, di bawah pohon dewa. Feng Yi sudah merasa bahwa ruangan itu sepenuhnya terkunci oleh aturan. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Dalam kepanikannya, dia juga mengamuk dan meraung, "Kamu ingin membunuhku? Aku juga akan membuatmu mati dengan cara yang mengerikan." Dia dengan putus asa menuangkan kekuatan ke dalam cincin penjinak binatang 5 elemen, berencana meledakkan artefaknya yang dalam untuk menerobos penindasan Kaisar Qi dan aturan. Dia ingin berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Raja Tikus di langit memfokuskan pandangannya. Tikus pemakan roh 5 elemen yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi dari tanah dan bergegas menuju Feng Yi. Menggigitnya dengan gila. Bajingan terkutuk, minggir. Feng Yi kaget. Kekuatan di sekelilingnya bergetar, menyebabkan semua roh tikus di sekitarnya meledak. Namun, jumlahnya terlalu banyak dan tidak ada habisnya. Mereka secara langsung menghentikan kekuatan artefaknya yang dalam dan mencegahnya meledak. Ledakan. Tinju abadi, Raja Muda, Haolian mungkin bergemuruh. Di bawah tinju ini, bahkan cahaya bintang pun meredup. Dalam sekejap, ia menelan Feng Yi dan Chen Chuanjiu dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Kekuatannya begitu kuat hingga mengejutkan. Pedang perunggu kuno langit trik milik Chen Chuanjiu juga hancur oleh tinju ini. Itu benar-benar menjadi sepotong besi halus dan dimasukkan ke dalam tanah. Itu seperti batu nisannya, terpencil dan sepi. Cincin, penjinak 5 elemen binatang juga meledak. Sumbu cincin runtuh dan 5 sinar cahaya dengan warna berbeda ditembakkan ke 5 arah berbeda. Itu adalah 5 Raja Tikus yang terlempar karena kekuatan ledakan. Raja Tikus sangat gembira. Dia bisa merasakan kekuatan hidup dari 5 Raja Tikus. Meski sangat lemah, setidaknya mereka masih hidup. Dalam sekejap mereka menghilang ke langit. Setelah Raja Muda Haolian meninju, dia tiba-tiba mendongak dan melihat sosok itu menghilang dari puncak pohon dewa. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tuan," wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan mengejar sosok itu. Saat ini ada tanda tanya besar di hatinya. Dia harus mengejar orang itu dan menyelesaikannya. Li Yunxiao menginjak ujung pohon cemara abadi dan menatap langit berbintang. Di sekelilingnya terdapat aliran energi alam semesta yang kacau balau. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa dimusnahkan. Untungnya intisari pohon dewa yang terbakar berubah menjadi energi lemah.
yang dapat mengusir aliran energi yang kacau. Saat dia berjalan dengan hati-hati, batang pohon di depannya tiba-tiba mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bayangan besar muncul di langit berbintang. Dia sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Sial, kamu tidak bisa bermain seperti ini kan? Hati Li Yunxiao tiba-tiba tenggelam. Bayangan yang bergerak perlahan di langit berbintang sebenarnya adalah jiwa sejati kuno yang muncul di langit di atas dataran iblis belum lama ini. Wu, dan jiwa sejati, Wu, sedang melakukan sesuatu yang membuatnya gila. Itu melahap pohon cemara abadi. Meski kecepatan melahapnya sangat lambat, tubuh Wu sangat besar. Hanya dalam beberapa gigitan ia sudah menggigit ribuan meter jauhnya. Bagian itu perlahan menghilang di depannya. Dia tidak bisa lagi mencapai sisi lain. Sial. Li Yunxiao mengutuk beberapa kali. Jalur langit berbintang akan segera dihancurkan. Mustahil untuk melintasi bima sakti yang abadi. Dia hanya bisa kembali tanpa mencapai apapun. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul di sampingnya dan berkata dengan lembut, "Kakak Yunxiao, jangan khawatir. Saya di sini untuk membantu Anda." Li Yunxiao terkejut. Dia melihat sosok itu dan berkata, "Apakah kamu Ye Fan atau Ye Nantian?" Dia segera mengerti. Tidak mungkin Ye Nantian memanggilnya kakak. Orang itu adalah sosok Ye Fan. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Seharusnya Ye Fan. Nenek moyang meninggalkan banyak informasi di lautan kesadaran saya yang membuat saya sedikit bingung. Tapi aku tetaplah aku, Ye Fan. Tidak ada kesalahan tentang itu." Jantung Li Yunxiao berdetak kencang dan dia berkata, "Kalau begitu, untayan terakhir dari rasa ilahi. Ye Nantian memberikan metode untuk mengendalikan bahtera Nuh kepadamu?" Ye Fan mengangguk sedikit dan berkata dengan getir, "Sayang sekali aku terlalu bodoh dan tidak bisa memahaminya sama sekali. Aku hanya bisa mengendalikannya dengan kasar. Aku tidak tahu apakah aku bisa membantu kakak Yunxiao." Li Yunxiao berkata, "Tidak apa-apa jika kamu tidak yakin. Turbulensi luar angkasa ini terlalu berbahaya. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mati. Lebih baik santai saja." Dia tidak harus pergi ke tanah sunyi kuno. Dia hanya menginginkan immemorial gale yang bisa membuka wilayah angin di prasasti dewa alam semesta. Ye Fan membentuk segel dengan kedua tangannya dan berkata, "Biar aku coba." Kecepatan dia membentuk segel itu sangat lambat, seolah-olah dia sangat asing dengannya. Namun, karakter kecebong emas muncul di segel. Tanda di dadanya memancarkan seberkas cahaya keemasan dan memproyeksikannya tidak jauh. Sebuah perahu emas kecil berlayar keluar seperti bulan. Cahaya bulan mengalir dan menyinari perahu. Itu cerah dan bersih. Itu tidak terlihat seperti senjata yang tak terkalahkan seperti di legenda. Sebaliknya, itu tampak seperti batu giok berharga berbentuk bulan sabit yang memancarkan cahaya hangat. Seberkas cahaya muncul dari perahu dan perlahan terbuka. Itu sebenarnya adalah layar yang terbuat dari cahaya. Setelah dibuka, badan perahu menjadi penuh spiritualitas. Ia menyeberang dan diam-diam berdiri di depan mereka berdua dengan cahaya yang mengalir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.